Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswar Hidayat dengan NIM 22030930. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi keguruan yang telah kita pelajari di hari-hari yang lalu. Nah, baik, di sini pembahasan yang pertama ialah konsep dasar guru profesional. Nah, apa itu konsep dasar guru profesional? Nah, konsep dasar guru profesional adalah guru yang mengenal akan dirinya dan juga dipanggil untuk mendampingi peserta didik mulai dari membina, mengajar, mendidik, dan mendampingi peserta didiknya. Itu yang dimaksud dengan konsep dasar guru profesional. Jadi, guru profesional itu yang selalu mendidik, mendampingi, mengarahkan semua anak peserta didiknya. Begitu yang dimaksud dengan konsep guru profesional. Dan yang kedua yang kita pelajari ialah kompetensi guru. Nah, di kompetensi guru itu ada apa itu kompetensi guru? Kompetensi guru merupakan sebuah kombinasi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan sifat-sifat pribadi yang diperlakukan untuk menjadi seorang pendidik yang efektif. Nah, dan jenis-jenis kompetensi guru itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah kompetensi pedagogik. Yang kedua ialah kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat ialah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi pedagogik ini ialah kemampuan seorang guru mulai dari merencanakan sampai menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru dan mengevaluasikan pengajarannya. Begitu yang dimaksud dengan pedagogik. Nah, dan yang kedua ialah profesional. Itulah kemampuan untuk belajar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta tata kelola pendidikan. Nah, kompetensi profesional itu seorang guru harus terus-menerus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu yang ada pada era sekarang. Nah, dan juga tahu tata kelola pendidikan itu. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, adapun kompetensi sosial ialah kompetensi sosial itu kemampuan seorang diri dalam bersosialisasi ataupun pendekatan dengan seorang siswa dan orang tua siswa dan juga kolega yang ada di sekolah ataupun rekan kerja kita masing-masing sebagai seorang guru. Itu harus mempunyai kemampuan dalam berinteraksi sesama pengajar ataupun sesama teman pengajar dan orang tua dan murid juga. Itu yang dimaksud dengan kompetensi sosial. Dan adapun kompetensi kepribadian ialah seorang guru harus bersikap positif, harus mempunyai etika yang baik, dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. Jadi mempunyai kesadaran dalam sebuah pendidikan dan juga harus bersikap positif dan mempunyai etika yang baik. Itu yang dimaksud dengan kompetensi guru. Dan yang ketiga ialah kode etik guru. Nah, kode etik guru yang kita pelajari ini ataupun kode etik yang ada di Indonesia untuk guru yang ada di Indonesia itu ada 9. Ada 9 yang kita dapati yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, mulai dari yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik. Yang kedua ialah guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Dan yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi untuk menghindari bentuk penyalahgunaan tersebut. Nah, dan yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah ataupun di luar sekolah ataupun masyarakat umum. Nah, yang keenam sendiri ialah seorang guru secara sendiri-sendiri atau bersamaan sama-sama berusaha mengembangkan
dan meningkatkan mutu profesional tersebut ataupun mutu profesi yang ada mutu pada guru tersebut. Dan yang ketujuh ialah guru menciptakan, memelihara hubungan antara sesama guru. Nah, jadi yang di nomor 7 ini adalah seorang guru harus bisa menjaga dan memelihara hubungan yang baik mulai dari rekan kerja, orang tua ataupun muridnya pun. Dan yang kedelapan, guru secara bersama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Nah, jadi di Indonesia itu ada namanya organisasi guru atau disebut dengan PGRI. Nah, harus bisa menjaga organisasi tersebut dengan profesional agar bisa mengabdikan diri pada lembaga sekolah yang ada di situ. Dan yang 9 yang terakhir ya, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi seorang guru harus berpartisipasi dalam sebuah pendidikan yang telah diberikan, yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, adapun yang keempat ialah analisis kasus kode etik. Nah, analisis kasus kode etik ataupun analisis yang saya dapatkan yaitu ada seorang guru yang mencabuli anak muridnya sendiri di Cianjur. Nah, itu banyak sekali. Jadi kita harus menghindari itu, dan agar menghindari itu agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, itu kita perlu menganalisis. Nah, yang saya analisiskan di sini adalah terdapat 5, yaitu yang pertama perlindungan anak, hukum dan keadilan, yang ketiga ialah motivasi, yang keempat ialah pengawasan sekolah terhadap seorang guru ataupun murid-muridnya, dan yang kelima ialah kesadaran masyarakat dalam adanya pencabulan ini ataupun penganiayaan ini. Jadi itu sebagai itu sebagai analisis sebuah analisis yang saya dapatkan dari adanya kasus ini. Nah, dan yang kelima ialah guru profesional di era 4.0. Nah, ialah yang di sini guru adalah kunci dari pendidikan. Pasalnya, pendidikan siswa tidak lepas dari kemampuan guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, pintar ataupun bodohnya ataupun nakalnya seorang murid itu tergantung dari gurunya. Bagaimana gurunya menyikapi seorang anak ataupun mentransfer ilmu kepadanya, itu tergantung gurunya sendiri. Begitu. Perkembangan. Nah, dengan 4.0 ini, seorang guru harus bisa menguasai teknologi yang ada pada zaman sekarang. Karena apabila seorang guru tertinggal zaman di era teknologi, maka itu tidak akan sesuai dengan pendidikan yang ada pada zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi guru menyambut era 5.0. Nah, yang saya dapatkan di sini, yang saya ringkas ialah era 4.0 mewakili perkembangan teknologi yang semakin pesat, termasuk kesadaran buatan otomatisasi dan konektivitas yang tinggi. Nah, adapun di era 5.0 itu meliputi berbagai hal, mulai dari pemahaman teknologi, kemampuan digital, adaptasi kurikulum. Yang keempat ialah pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, kolaborasi global. Dan yang keenam, keterampilan sosial dan emosional. Nah, itu yang harus dikuasai seorang guru agar menyambut pengembangan kompetensi pada era 5.0. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.